Sikap dan respon Majelis Ulama Indonesia, MUI, tentang faham Syiah. Para ulama adalah pewaris para nabi sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna al-ulama waratsatul anbiya, hadis riwayat Abu Daud, dan para nabi itu adalah orang-orang yang menyampaikan risalah dan selalu takut kepada Allah serta tidak takut kepada seseorang kecuali hanya padanya. Quran Surat Al-Ahzab ayat 39. Majelis Ulama Indonesia, MUI, yang merupakan wadah musyawarah para ulama, zuama, dan cendekiawan muslim serta menjadi pengayom bagi seluruh muslim Indonesia, adalah lembaga paling berkompeten dalam menjawab dan memecahkan setiap masalah sosial keagamaan yang senantiasa timbul dan dihadapi masyarakat. MUI juga telah mendapat kepercayaan penuh, baik dari masyarakat maupun dari pemerintah. Berikut ini adalah kesimpulan dari pandangan dan sikap para ulama Indonesia yang terwadahi dalam Majelis Ulama Indonesia, MUI, sejak terbentuknya tahun 1975 hingga saat ini terkait tentang paham Syiah Imamiyah. 1. MUI sangat peka terhadap penyimpangan agama dan akan segera menghadapinya dengan serius dan sungguh-sungguh. Penetapan fatwa bersifat responsif, proaktif, dan antisipatif. Setiap usaha pendangkalan agama dan penyalahgunaan dalil-dalil adalah merusak kemurnian dan kemantapan hidup beragama. Oleh karena itu, MUI bertekad menanganinya secara serius dan terus-menerus. 2. Fatwa MUI berdasarkan dalil-dalil yang jelas untuk mendapatkan kebenaran dan kemurnian agama. Fatwa MUI berdasarkan pada Al-Quran, Sunnah, Hadis, Ijma, dan Qiyas, serta dalil lain yang dianggap muktabar. MUI berwenang menetapkan fatwa mengenai masalah-masalah keagamaan secara umum, terutama masalah hukum, fikih, dan masalah akidah yang menyangkut kebenaran dan kemurnian keimanan umat Islam Indonesia. 3. Penggunaan dalil-dalil yang membawa kepada kebenaran dan kemurnian agama ialah apabila didasarkan atas pemahaman dan pengamalan Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam pengertian yang luas. Penggunaan dan pemahaman dalil yang tidak sesuai Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah penyimpangan. Dimungkinkannya perbedaan pendapat di kalangan umat Islam harus tidak diartikan sebagai kebebasan tanpa batas, bila hudud wa bila dawabit. Perbedaan yang dapat ditoleransi adalah perbedaan yang berada di dalam majal al-ikhtilaf, wilayah perbedaan, sedangkan perbedaan yang berada di luar majal al-ikhtilaf, tidak dikategorikan sebagai perbedaan, melainkan sebagai penyimpangan, seperti munculnya perbedaan terhadap masalah-masalah yang sudah jelas pasti, malum min al-din bayel al-darurah. Majal al-ikhtilaf adalah suatu wilayah pemikiran yang masih berada dalam koridor ma'ana, alaihi wa asyabi, yaitu paham keagamaan Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam pengertian luas. Ketetapan Ijtima, Ulama se-Indonesia kedua, Gontor, 26 Mei 2006. MUI 841. 4. Dengan demikian faham Syiah yang menolak hadis yang tidak diriwayatkan oleh Ahlul Bait, memandang imam itu maksum, terbebas dari segala dosa, tidak mengakui ijma, tanpa imam, memandang bahwa menegakkan kepemimpinan, pemerintahan, adalah termasuk rukun agama, tidak mengakui kekhalifahan Abu Bakar, Umar, dan Utsman, HFMUI. Faham Syiah 46 adalah menyimpang dan harus diwaspadai. Mengingat perbedaan-perbedaan pokok antara Syiah dan Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti tersebut di atas, terutama mengenai perbedaan tentang lemamah, pemerintahan, Majelis Ulama Indonesia menghimbau kepada umat Islam Indonesia yang berfaham Ahlus Sunnah wal Jamaah agar meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan masuknya paham yang didasarkan atas ajaran Syiah. Rekomendasi Komisi Fatwa MUI 7 Maret 1984 lihat MUI 46-47. 5. MUI telah menegaskan sikap mayoritas umat Islam Indonesia terhadap Syiah dalam konsideran fatwa MUI tentang nikah mut'ah SBB, menimbang
1. Bahwa nikah mut'ah akhir-akhir ini mulai banyak dilakukan oleh sementara umat Islam di Indonesia terutama di kalangan pemuda dan mahasiswa. 2. Bahwa praktek nikah mut'ah tersebut telah menimbulkan keprihatinan, kekhawatiran dan keresahan bagi para orang tua, ulama, pendidik, tokoh masyarakat, dan umat Islam Indonesia pada umumnya, serta dipandang sebagai alat propaganda paham Syiah di Indonesia. 3. Bahwa mayoritas umat Islam Indonesia adalah penganut paham Sunni, Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang tidak mengakui dan menolak paham Syiah secara umum dan ajarannya tentang nikah mut'ah secara khusus. Fatwa Nikah Mut'ah 25 Oktober 1997, lihat MUI 376. 6. Keterangan tentang penyimpangan ajaran Syiah dari kemurnian ajaran Islam diperkuat oleh 10 kriteria aliran sesat yang telah ditetapkan dalam Rakernas MUI pada Selasa, 6 November 2007 di Saripan Pasifik, Jakarta sebagai berikut. 1. Mengingkari salah satu rukun iman dan rukun Islam. 2. Meyakini atau mengikuti akidah yang tidak sesuai dengan dalil syar'i, Al-Quran dan Sunnah. 3. Meyakini turunnya wahyu sesudah Al-Quran. 4. Mengingkari autentisitas dan kebenaran Al-Quran. 5. Menafsirkan Al-Quran yang tidak berdasar kaidah-kaidah tafsir. 6. Mengingkari kedudukan hadis sebagai sumber ajaran Islam. 7. Melecehkan, mendustakan Nabi dan Rasul. 8. Mengingkari Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul terakhir. 9. Mengurangi, menambah pokok-pokok ibadah yang tidak ditetapkan syariah. Dan 10. Mengkafirkan sesama muslim hanya karena bukan kelompoknya. Ke-10 kriteria aliran sesat di atas telah dianut dan diamalkan oleh Syiah Imamiyah, Itsna Asyariyah, Mazhab Ahlul Bait, versi mereka. Menurut hasil musyawarah Basra, Badan Silaturahmi Ulama Pesantren Madura, pada tanggal 3 Januari 2012 di Gedung Islamic Center Pamekasan, Madura. Sesuai kajian dan musyawarah Basra itu terungkap beberapa keyakinan Syiah Imamiyah yang menyimpang dari prinsip-prinsip Islam, di antaranya. A. Rukun iman dan rukun Islam Syiah berbeda dari nas-nas Al-Quran dan hadis yang mutawatir dan sahih karena menambahkan rukun al-wilayah, keimaman Ali bin Abi Thalib dan keturunannya, sebagai bagian rukun iman dan Islam. B. Meyakini adanya tahrif, interpolasi, Al-Quran yang artinya mengingkari autentisitas dan kebenaran Al-Quran. C. Mengkafirkan kelompok lain yang di luar golongannya karena mereka berprinsip seorang yang tidak mengimani rukun iman dan Islam yang paling pokok yaitu al-wilayah maka dianggap bukan muslim, fasik bahkan kafir bukan hanya umat Islam umumnya tapi juga mencakup para sahabat Nabi yang utama Khalifah Abu Bakar, Umar dan Utsman, dan semua yang bersepakat membayat mereka. 7. Adapun kriteria aliran sesat menurut keputusan Majelis Permusyawaratan Ulama, MPU, Aceh di Banda Aceh tahun 2009 menetapkan kriteria yang sama dengan keputusan MUI Pusat dalam Rakernas 2006, dengan menambahkan 3 kriteria baru yaitu 1. Meyakini atau mengikuti akidah yang tidak sesuai dengan itikat Ahlus Sunnah wal Jamaah. 2. Melakukan pensyarahan terhadap hadits tidak berdasarkan kaidah-kaidah ilmu mustalah hadits. 3. Menghina dan atau melecehkan para sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kumpulan Undang-Undang, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah, Hanun J. Peraturan Gubernur, Fatwa MPU, Keputusan MPU dan Tausiah MPU, halaman 462. 8. Penegasan tentang kesesatan Syiah difatwakan oleh MUI Jatim, No. Kep. 01 SKF MUI, JTM, I. 2012, TGL 21 Januari 2012, dengan jelas dan terang sebagaimana berikut, membaca, menimbang, memperhatikan, mengingat, memutuskan. 1. Mengukuhkan dan menetapkan sejumlah keputusan MUI daerah yang menyertakan bahwa ajaran Syiah,
khususnya Imamiyah, Itsna Asyariyah, mazhab Ahlul Bait, dan semisalnya, serta ajaran-ajaran yang mempunyai kesamaan dengan faham Syiah Imamiyah. Itsna Asyariyah adalah sesat dan menyesatkan. 2. Menyatakan bahwa penggunaan istilah Ahlul Bait untuk pengikut Syiah adalah bentuk pembajakan kepada Ahlul Bait Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 3. Merekomendasikan a. Kepada umat Islam diminta untuk waspada agar tidak mudah terpengaruh dengan faham dan ajaran Syiah, khususnya Imamiyah Itsna Asyariyah atau yang menggunakan nama samaran mazhab Ahlul Bait dan semisalnya. B. Kepada umat Islam diminta tidak mudah terprovokasi melakukan tindakan kekerasan, anarkisme. Karena hal tersebut tidak dibenarkan dalam Islam serta bertolak belakang dengan upaya membina suasana kondusif untuk kelancaran dakwah Islam. C. Kepada pemerintah baik pusat maupun daerah dimohon agar tidak memberikan peluang penyebaran faham Syiah di Indonesia, karena penyebaran faham Syiah di Indonesia yang penduduknya berfaham Ahlus Sunnah wal Jamaah sangat berpeluang menimbulkan ketidakstabilan yang dapat mengancam keutuhan NKRI. D. Kepada pemerintah, baik pusat maupun daerah dimohon agar melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku antara lain membekukan, melarang aktivitas Syiah beserta lembaga-lembaga yang terkait. E. Kepada pemerintah, baik pusat maupun daerah dimohon agar bertindak tegas dalam menangani konflik yang terjadi, tidak hanya pada kejadian saja, tetapi juga faktor yang menjadi penyulut terjadinya konflik, karena penyulut konflik adalah provokator yang telah melakukan teror dan kekerasan mental sehingga harus ada penanganan secara komprehensif. F. Kepada pemerintah, baik pusat maupun daerah dimohon agar bertindak tegas dalam menangani aliran menyimpang karena hal ini bukan termasuk kebebasan beragama tapi penodaan agama. G. Kepada Dewan Pimpinan MUI Pusat, dimohon agar mengukuhkan fatwa tentang kesesatan faham Syiah khususnya Imamiyah Itsna Asyariyah atau yang menggunakan nama samaran mazhab Ahlul Bait dan semisalnya, serta ajaran yang mempunyai kesamaan dengan faham Syiah sebagai fatwa yang berlaku secara nasional. Ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia, MUI, Provinsi Jawa Timur di Surabaya 27 Syafar 1433 H 21 Januari 2012 M, dan ditandatangani oleh Ketua Umum KH Abdus Somad Bukhori dan Sekretaris Umum DRS, Haji Imam Tabroni, MM. 9. Fatwa MUI Jatim di atas adalah relevan dengan fatwa MUI Pusat, sehingga MUI daerah hanya berhak melaksanakannya. Fatwa MUI Pusat maupun MUI daerah yang berdasarkan pada pedoman yang telah ditetapkan dalam surat keputusan ini mempunyai kedudukan sederajat dan tidak saling membatalkan. MUI, halaman 8, terhadap masalah yang telah ada fatwa MUI Pusat, maka MUI daerah hanya berhak melaksanakannya. MUI, halaman 8. 10. Oleh karena akidah dan ajaran Syiah bertentangan dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diyakini kebenaran dan kemurniannya dari Al-Quran dan Sunnah, maka Syiah itu menyimpang, sesuai penjelasan pasal, penyimpangan ajaran Syiah, harus diwaspadai. Sesuai fatwa MUI tahun 1984, ditolak dan tidak diakui. Sesuai fatwa MUI tentang nikah mut'ah tahun 1997. Umat Islam Indonesia harus memperteguh dan mengokohkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dan tidak terpengaruh oleh paham-paham lain yang bertentangan dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam pengertian yang luas diterima oleh kaum muslimin di Indonesia dan dunia Islam pada umumnya. Namun, dalam menyelesaikan perselisihan paham, baik yang menyangkut hukum fikih maupun akidah yang dianggap menyimpang tetap dikedepankan akhlakul karimah dan cara-cara berdakwah yang santun dan tegas dengan hikmah, mauizah hasanah maupun jidal biyal ahsan, berdebat dengan argumentasi yang paling baik, serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Tidak boleh terjadi aksi kekerasan terhadap para pengikut paham yang dinilai oleh Majelis Ulama Indonesia, MUI, telah menyimpang. Majelis Ulama Indonesia,
MUI, dalam sejarah perjalanannya selalu mengupayakan terwujudnya persatuan umat Islam Indonesia. Upaya menuju persatuan umat Islam Wahdatul Ummah adalah suatu hal yang terpuji untuk mewujudkan visi, Inna hadzihi ummatukum ummatan wahidah. Persatuan dan ukhuwah tidak boleh dinodai oleh dan dimaknai sebagai upaya terselubung atau nyata mempengaruhi kaum Sunni agar berpindah menjadi Syiah, dan terus-menerus menerbitkan buku dan publikasi yang menyerang akidah Sunni. Mengutip Grand Syekh Al-Azhar, Profesor Dr. Ahmad Ed-Haid, menyatakan bahwa Al-Azhar menolak keras penyebaran ajaran Syiah di negeri-negeri Ahlus Sunnah, karena hal itu akan merongrong persatuan dunia Islam, mengancam stabilitas negara, memecah belah umat dan membuka peluang kepada Zionisme untuk menimbulkan isu-isu perselisihan mazhab di negara-negara Islam. Upaya mengulurkan ide persatuan umat akan sia-sia jika hal-hal tercela dan tidak patut secara akidah, syariah dan akhlak Islam itu masih terus berlaku dan disiarkan secara masif. 12. Majelis Ulama Indonesia, MUI, menuntut kepada pihak-pihak yang mewakili dakwah dan kepentingan paham Syiah di Indonesia untuk tidak berambisi mensyiahkan, syiahisasi, umat Islam di Indonesia, dan terutama menghentikan setiap upaya menyebarkan paham-pahamnya yang menyimpang seperti keyakinan tahrif Al-Quran dan kebiasaan mencela dan melaknat para sahabat dan istri-istri Nabi, Ummahatul Mukminin, di tengah umat Muslim di Indonesia dalam bentuk tertulis, media cetak, dan elektronik. Karena hal itu sangat jelas memfitnah ajaran-ajaran prinsip Islam dan memecah belah umat Islam di Indonesia. Mengutip pernyataan Grand Syekh Al-Azhar, Profesor Dr. Ahmad Ed-Haid, kami juga sangat menyesalkan celaan dan pelecehan terhadap para sahabat dan istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang terus-menerus kami dengar dari kalangan Syiah, yang tentu saja hal itu sangat kami tolak. Perkara serius lainnya yang kami tolak adalah upaya penyusupan penyebaran Syiah di tengah masyarakat Muslim di negara-negara Sunni. Secara khusus, buku Dialog Sunnah Syiah, terjemah kitab Al-Murajaat, karya Syarafuddin Al-Musawi dan sejenisnya yang menyerang dan memutarbalikkan konsep dan ajaran Islam harus dihentikan penerbitannya dan ditarik dari peredaran. 13. Terkait upaya takrib, pendekatan, antara Sunni Syiah, Majelis Ulama Indonesia, MUI, memandang gerakan takrib selama ini dikendalikan Syiah untuk kepentingan mereka dengan mengorbankan akidah dan simbol-simbol Ahlus Sunnah. Beberapa ulama besar Sunni telah merasakan sendiri pengalaman takrib dan pada akhirnya meragukan efektivitasnya. Seperti yang dinyatakan oleh Grand Syekh Al-Azhar Cairo, Profesor Dr. Ahmad Al-Tayyib mengatakan, meski para ulama besar Al-Azhar terdahulu pernah terlibat di dalam berbagai konferensi persatuan Islam antara Sunni dan Syiah guna melenyapkan fitnah yang memecah belah umat Islam, penting saya garis bawahi bahwa seluruh konferensi itu nyatanya hanya ingin memenangkan kepentingan kalangan Syiah, Imamiyah, dan mengorbankan kepentingan, akidah dan simbol-simbol Ahlus Sunnah. Sehingga upaya takrib itu kehilangan kepercayaan dan kredibilitasnya seperti yang kami harapkan. Di dalam fatwanya Syekh Yusuf Al-Qardawi, Ketua Persatuan Ulama Islam Internasional dan anggota Dewan Tinggi Ulama Senior, Hayah Kibar Ulama, Al-Azhar menegaskan sikapnya terhadap gagasan takrib. Sesungguhnya sejak saya ikut serta di dalam muktamar pendekatan mazhab takrib, saya telah menemukan beberapa poin penting yang membuat pendekatan ini tidak akan terjadi jika poin-poin ini diabaikan atau tidak diberikan hak-haknya. Semua ini telah saya jelaskan dengan sejelas-jelasnya pada saat kunjungan saya ke Iran 10 tahun yang silam. Di sini saya hanya mengacu kepada 3 perkara. Pertama, kesepakatan untuk tidak mencerca para sahabat. Karena kita tidak bisa dipertemukan atau didekatkan jika masih seperti itu. Karena saya mengatakan, semoga Allah meridai mereka, para sahabat, sedangkan engkau, Syiah, berkata, semoga Allah melaknat mereka. Sedangkan antara kata ridha dan laknat memiliki perbedaan yang sangat besar.
Kedua, dilarang menyebarkan sebuah mazhab di sebuah daerah yang dikuasai oleh mazhab tertentu. Atau seperti yang dikatakan oleh Syaikh Muhammad Mahdi Syamsuddin dengan istilah pengsyiahan, ekspor mazhab Syiah ke negara lain. Ketiga, memperhatikan hak-hak minoritas, terutama jika minoritas tersebut adalah mazhab yang sah. Inilah sikap saya. Saya tidak akan menjadi penyeru kepada peleburan prinsip atau menjadi orang-orang yang berhamburan kepada usaha takrib, pendekatan Sunni, Syiah, tanpa syarat dan ketentuan. Fatwa Muasyirah, Jilid 4, halaman 230290. 14. Selain menolak ekspor mazhab Syiah, Syiahisasi, ke negara-negara Sunni, Majelis Ulama Indonesia juga menyoroti isi kesepakatan Risalah Aman tahun 2005. Kaum Rafidah berlindung di balik konsensus deklarasi aman untuk legitimasi ajaran dan penyebaran Syiah. Penting dicatat bahwa Risalah Aman bukanlah kesepakatan pembenaran atas penyimpangan akidah. Risalah Aman bukanlah cek kosong. Risalah Aman bukan pula kesepakatan pembenaran atas keyakinan menyimpang Rafidah, yaitu doktrin takfir dan cacimaki kepada para pembesar sahabat dan istri Nabi Shallallahu alaihi wasallam, apalagi pembenar doktrin tahrif, kata seorang pakar Syiah Profesor Muhammad Baharun, yang juga mengetuai Komisi Hukum dan Perundang-undangan MUI. Solusi damai antara Syiah dan Sunni justru dengan membuat jarak yang jelas dan tidak mengelabuhi umat. Karena perbedaannya bukan di ranah mazhab fikih saja, melainkan keyakinan akidah, ujarnya. Risalah Aman 2005 juga tidak mengikat seluruh ulama yang hadir. Faktanya adalah Syaikh Dr. Yusuf Al-Qardawi, Ketua Persatuan Ulama Islam Internasional, yang ikut tercantum namanya sebagai penandatangan Risalah Aman, telah menerbitkan 3 fatwa tentang Syiah Imamiyah di dalam kitab Fatwa Muasyirah, Jilid 4 yang terbit pada tahun 2009. Dalam fatwanya, beliau membongkar akidah Syiah Imamiyah dengan membentangkan pokok-pokok perbedaan akidah antara Ahlus Sunnah dan Syiah, hukum mencaci para sahabat Nabi dan sikapnya tentang pendekatan, takrib, Sunni Syiah pasca Muktamar Doha Qatar tanggal 20 hingga 22 Januari 2007. 15. Majelis Ulama Indonesia, MUI, memandang akar masalah menjamurnya Syiah di Indonesia adalah karena adanya perhatian yang besar dari pemerintah Iran melalui jalur pendidikan, kebudayaan dan keagamaan. Dalam konteks ini, MUI meminta kepada pemerintah RI untuk membatasi kerjasama bilateral itu hanya dalam bidang politik dan ekonomi, perdagangan, dan tidak merambah bidang pendidikan, kebudayaan dan keagamaan. Seperti dimaklumi bahwa perkembangan infiltrasi ajaran Syiah di Indonesia masuk melalui ketiga jalur tersebut. Kebijakan politik itu perlu diambil segera oleh pemerintah RI Ceki. Kementerian Luar Negeri RI, Kementerian Agama RI, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI untuk menghentikan laju perkembangan gerakan Syiah di Indonesia yang dirasakan sangat meresahkan umat Islam di Indonesia, berpotensi mengancam stabilitas negara, dan memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Semoga Allah membimbing kita semua baik ulama, umara, dan umat Islam ke jalan lurus yang diridai Allah. Amin.